Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Umar bin Khattab Kemang Pratama Regensi, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin insyaallah. Dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Yang utama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa idz adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua, agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu
Inna akramakum indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Di tempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin, Allahumma amin insyaallah. Sampai jam pinten Pak Ketua DKM? 3.45 nggih. Saya tadi lupa nyebut nama Pak Haji Cecep Pramono beserta jajarannya. Semoga semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma insyaallah. Berarti selesai jam 3.45. Oh, setengah jam. Akhir Ramadan atau 10 hari terakhir bulan Ramadan itu Nabi kita Muhammad SAW, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, lebih bersemangat. Itu ditandai dengan beliau mengencangkan sarungnya, istilahnya begitu ya. Terus kemudian menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Jadi disemangati semuanya untuk lebih giat lagi di akhir Ramadan. Karena innamal umur bil khawatim. Jadi segala urusan itu bergantung kepada akhirnya, puncaknya. Dari Ramadan itu kita mengambil pelajaran dari sikap Nabi kita Muhammad SAW. Kita bisa mengambil pelajaran bahwa semakin kita mendekati ke finish itu kita harus semakin bersemangat, baik beribadah, bermujahadah maupun bermanfaat maksudnya. Jadi tidak hanya lebih bersemangat dalam beribadah, tapi juga dalam bermujahadah, berjuang, dan di dalam bermanfaat bagi sesama. Itu spirit yang kita ambil dari akhir Ramadan. Kalau kita bercermin pada Ramadannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tarik dalam kehidupan sehari-hari kita, berarti semakin kita sadar bahwa kita semakin dekat dengan kematian, kira-kira gitu ya. Semakin kita sadar bahwa kita semakin dekat dengan finish kehidupan kita di dunia ini, mestinya loh ya, itu kita harus semakin bersemangat mestinya. Bersemangat untuk beribadah, semakin bersemangat untuk bermujahadah, berjuang, dan semakin bersemangat untuk bermanfaat. Karena secara prinsip kan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Itu pelajaran yang bisa kita ambil dari 10 hari terakhir dari Ramadannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itulah kenapa kemudian ketika ada sebagian kita itu misalnya diajak aktif di masjid, tidak mau dengan dalih sudah tua, dengan dalih saya sudah tua, saya mau istirahat. Itu kalau saya nyelotok di beberapa tempat itu gini, kalau ada orang diajak aktif di masjid, di musola, di majelis taklim, di lingkungan, kok tidak mau dengan dalih sudah tua karena mau istirahat, itu biasanya saya nyelotok gini, itu mau mati kok malah istirahat.
Ya itu celutukan saya di beberapa tempat begitu. Itu mau mati kok malah istirahat. Jadi harusnya kalau kita tahu kita mau mati itu, artinya semakin dekat dengan kematian. Semua kita kan semakin dekat dengan kematian. Harusnya jangan istirahat. Harus semakin semangat. Semangat dalam beribadah, bermujahadah dan bermanfaat gitu. Kita ini jangan pernah punya cita-cita istirahat di hari tua, itu jangan. Seorang muslim itu cita-citanya istirahat itu di surga. Begitu. Amin insyaallah, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Iya, jadi seorang muslim itu jangan punya cita-cita istirahat di hari tua. Jadi cita-cita itu istirahat itu di surga, bukan di hari tua ya. Karena memang cita-cita tertinggi seorang muslim itu ya tadi istirahatnya di surga itu. Karena seorang muslim itu tidak boleh merasa puas dengan pencapaiannya di dunia ini hingga kakinya menginjak halaman surga. Dan bukankah memang bumi ini dengan sifatnya dunia, jadi tempat tinggal kita namanya bumi, sifatnya dunia. Dunia ini medan juang. Kalau bahasa Al-Qur'annya surah Al-Mulk ayat 2 itu, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Hidup dan mati dan segala pernak-perniknya itu Allah ciptakan untuk menguji kalian. Siapa yang paling baik amal perbuatannya. Sehingga kalau kata para ulama, bumi ini darul fitan, tempat di mana penghuninya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ini medan juang. Kesalahan kita adalah ingin beristirahat di medan juang, itu kesalahan kita. Jadi kesalahan kita itu kadang ingin beristirahat di medan juang. Emang enggak boleh istirahat Ustaz? Boleh. Tapi di medan juang itu istirahatnya itu secukupnya, bukan sepuasnya. Gitu. Jadi di medan juang di dunia ini istirahat itu secukupnya, bukan sepuasnya. Kalau mau sepuasnya nanti di surga itu. Jadi kalau mau istirahat sepuasnya nanti di surga. Kalau di dunia secukupnya saja. Loh, bukannya Ustaz. Dalam Islam itu kalau kita capek suruh istirahat, kalau ngantuk ya suruh tidur. Karena badan kan punya hak yang nggak boleh didolimi. Karena mendolimi hak badan itu kan namanya takalluf, dalam Islam dilarang. Dari sejak perjalanan tadi sekarang kok roman-romannya enak, jangan-jangan sekarang malam qadar ini. Mudah-mudahan ya Allah ijabah segala harapan baik kita dan ibadah kita, amin insyaallah. Jadi kalau membebani diri di luar kemampuan namanya tauhid itu kan dilarang dalam Islam. Itu betul, nggak salah memang. Bahkan Siti Aisyah mengatakan kalau ngantuk jangan dipaksakan salat malam, tidur aja. Itu kata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Takutnya maunya memuji malah memaki. Itu kalau bahasanya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nabi juga pernah marah kepada seorang sahabiah namanya Zainab, mohon maaf. Ketika di masjid itu, di tiang masjid itu ada tali, yang Nabi bertanya, tali apa ini? Punya Zainab ya Rasulullah. Dia kalau sholat malam, kalau ngantuk diikat badannya di tali itu. Kata Nabi, lepaskan, ini berlebihan kata Nabi. Kalau ngantuk tidur, karena badan itu punya hak. Tapi jangan salah, dalam Islam itu takalluf memang dilarang, tapi mujahadah diperintahkan. Mujahadah itu bersungguh-sungguh. Jadi kalau jenengan kalau kita ngantuk, itu tolong dikonfirmasi ulang. Ini ngantuk apa ngantukan? Nah itu pertanyaannya. Iya. Itu tolong dikonfirmasi ulang. Ini ngantuk apa ngantukan? Itu pertanyaannya. Kalau ngantuk itu memang objektif ngantuk. Iya wajar. Jadi memang capek, kurang istirahat, makan kurang gitu. Istirahat kurang, ya ngopi kurang. Oke, ngantuk emang wis gak kena paksa, tidur enggak apa-apa. Memang itu haknya badan, enggak apa-apa tidur. Bahkan diperintah itu. Tapi kalau perasaan istirahat cukup, makan cukup, ngopi ya cukup. Kok sih ngontak ngantuk aja. Kok turu-turu aja.
Orang Padang bisa ngomong kuarek kan. Maka singkat kata singkat cerita, yang begini kan mesti dimujahadai, mesti dilawan, mesti dimujahadai. Mbuh ya bagaimana caranya? Emangnya harus bisa jujur menilai. Loh jenengan yang dia nggih, Mas Ali. Oh Allah. Dikata dia. Sebelahnya? Oh sing duwe. Masya Allah. Sama kok kenal wajahnya gitu, Mas Ali tuh, Mas. Jadi singkat kata singkat cerita itu mesti dimujahadai. Kalau kita mujahadai, di situ berarti kita mengamalkan firman Allah di surah Al-Ankabut ayat 69 itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang mau berjuang bersungguh-sungguh untuk mencapai keridhaan kami, maka sungguh kami akan antarkan dia ke jalan-jalan yang membuat dia sampai kepada kami dengan selamat. Jadi yang penting itu kita mau mujahadah. Nah, ini pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. 10 hari terakhir bulan Ramadannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semakin mendekati finish, semakin bersemangat. Nah, untuk kehidupan sehari-hari kita, semakin kita sadar kita dekat dengan kematian, harusnya kita harus semakin bersemangat dalam beribadah, dalam bermujahadah, dan di dalam bermanfaat bagi sesama kita. Dan saya ulang tadi nggih, jangan pernah punya cita-cita istirahat di hari tua. Istirahat itu di surga pun mboten mawon. Jadi jangan istirahat di hari tua. Dan kesalahan kita adalah ketika kita ingin istirahat di medan juang itu. Padahal dunia ini bukan medan istirahat, tapi medan juang. Bukan tidak boleh istirahat, boleh istirahat tapi secukupnya. Jangan sepuasnya. Kalau mau sepuasnya nanti di akhirat, insya Allah. Semoga kita nanti istirahat di surga ya, amin insya Allah. Tanpa hisab, tanpa adab, amin. Allahumma amin insya Allah, mudah-mudahan. Itu yang pertama. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari 10 hari terakhir bulan Ramadan itu begini. Ada syariat yang khusus, yang ini erat hubungannya dengan Ramadan dan Syawal. Dan ini hukumnya wajib selain dari puasa yang khasnya Ramadan. Apa itu? Zakatul fitri. Kalau zakatul mal kan bisa di dalam Ramadan, bisa di luar Ramadan. Kalau yang ini khasnya Ramadan dan Syawal, khasnya Ramadan dan Syawal, dan ini wajib hukumnya yaitu zakatul fitri. Tepatnya zakatul fitri itu wajibnya itu maghrib 1 Syawal tepatnya. Cuman zakat itu bisa dipercepat. Biasanya beberapa masjid udah mulai narik dari awal-awal 10 hari terakhir Ramadan itu. Bisa nanti ditutup tanggal 28 biasanya gitu, untuk pendistribusian tanggal setelahnya itu. Karena targetnya kalau di syariat itu sebelum sholat Id itu sudah sampai ke mustahik. Harapannya para mustahik bisa makan di saat Id, itu harapannya. Ya, ini berkaitan dengan zakatul fitri. Khasnya Ramadan ini. Jadi kalau ingin tepatnya wajibnya itu satu Syawal maghrib itu wajib. Makanya kalau ada orang meninggal sebelum maghrib 1 Syawal, sebenarnya dia belum wajib dikeluarkan zakatul fitrinya. Walaupun dikeluarkan tentu lebih baik lah. Zakat itu lebih, tidak ada masalah, kurang jangan. Nah, saya teruskan lagi. Apa spirit yang bisa kita tangkap dari sini? Oh, ternyata Ramadan mengajarkan kepada kita tidak hanya memperbaiki hubungan dengan Allah, tapi juga harus memperbaiki hubungan dengan sesama. Dan ini merupakan syarat kemuliaan. Dalam Islam, orang itu disebut betul-betul mulia dalam Islam itu kalau dia memperbaiki hubungannya dengan Tuhannya Allah dan memperbaiki hubungannya dengan sesamanya. Kalau bahasa Al-Qur'annya di surah Ali Imran ayat 112 itu. Wa duribat 'alaihimud dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Ditimpakan kehinaan kepada mereka dimanapun mereka berada kecuali dengan tali hubungan baik mereka dengan Allah
dan tali hubungan baik mereka dengan sesama. Mutlak harus itu. Kalau ingin betul-betul mulia dalam pandangan Allah, harus kita perbaiki hubungan kita dengan Allah dan harus kita perbaiki hubungan kita dengan sesama kita. Harus soleh secara ritual dan soleh secara sosial. Sekaligus, tidak boleh dipisah itu, tidak boleh dipisah. Maka ketika ada orang yang sibuk membangun ritualnya, tapi abai akan sosialnya, bahkan agama menyebut dia sebagai orang yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Bahkan potensial masuk neraka. Dialog antara ahli surga dengan ahli neraka itu, masalakakum fi saqar. Apa yang buat kamu masuk neraka sakor? Kata ahli neraka, qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Saya dulu di dunia enggak sholat dan tidak peduli memberi makan orang miskin. Maka dalam hal ini dua ini harus kita jaga betul. Memperbaiki hubungan dengan Allah, memperbaiki hubungan dengan siapa? Sesama. Sekaligus, tidak boleh dipisah. Sekaligus tidak boleh dipisah. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya sudah baik lah, yang penting kan sholat saya, tapi dengan sesama dia buruk, ini tidak mulia orang seperti ini. Dibalik, ada orang yang mengatakan, masih mending saya lah walaupun gak sholat, tapi kan saya baik pada sesama. Ini juga kena talbis iblis. Dia membandingkan dirinya dengan orang yang ritualnya bagus, sosialnya buruk, tapi gak berani membandingkan dengan orang yang ritualnya bagus, sosialnya bagus, gak berani dia. Maka ini juga terkecoh. Yang betul adalah harus dibangun dua-duanya. Nah, 10 hari terakhir bulan Ramadan ini biasanya orang semangat berbagi. Entah dengan zakat malnya, sedekahnya, infaknya, termasuk dengan zakatul fitrinya. Perihal berbuat baik pada sesama ini dalam Islam itu ada skala prioritasnya. Ini menurut saya penting saya sampaikan. Kenapa? Karena maaf, ada beberapa orang itu sependek yang saya pahami, dia tidak paham skala prioritas. Sehingga tampaknya berbagi, tapi karena prioritasnya keliru, akhirnya dia terjebak. Kalau bahasa Ibnu Jauzi itu namanya kena jebak talbis iblis, kena jebak tipu daya iblis. Kata Ibnu Jauzi dalam talbis iblis itu beliau mengatakan di antara bentuk talbis iblis itu apa? Dibuat orang itu sibuk dengan yang utama, secara bersamaan dia tinggalkan yang lebih utama. Bantu sana, bantu sini, nyumbang sana, nyumbang sini. Sementara orang tua sendiri miskin tidak pernah dibantu. Mertua sendiri miskin tidak pernah dibantu. Bantu sana, bantu sini itu utama. Tapi kepada orang tua dan mertua itu jauh lebih utama. Sehingga jangan sampai kita ini, kalau orang Jawa bilang, berucang kehilangan delek. Mencari ikan kecil kehilangan ikan besar. Jangan sampai. Yang betul adalah kita fokus pada yang lebih utama, tapi tidak mengabaikan yang utama. Nah, skala prioritas itu, atau kalau dalam bahasa fikihnya fikih aulawiyat, fikih prioritas itu, di antara dalil yang dipakai oleh para ulama dalam masalah ini adalah surah An-Nisa ayat 36 itu. An-Nisa ayat 36 itu. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jaridil qurba wal jaril junub was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Prinsip dasar perihal berbuat baik kepada, memperbaiki hubungan dengan Allah adalah beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Di sini pokok prinsipnya itu, dua itu. Namun Allah tidak cukupkan hanya di situ. Allah tidak mencukupkan hanya berbuat baik sama Allah saja, tapi Allah tambahkan harus berbuat baik pada sesama. Dan sesama yang pertama Allah sebut adalah kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana. Termasuk orang tua adalah mertua. Saya pas ngomong mertua itu ada bapak-bapak yang nanya ke saya, kalau berbuat baik sama orang tua saya paham Ustaz,
Kalau berbuat baik sama mertua itu mana dalilnya? Saya nyeletuk gini sama dia, pakai bahasa Jawa. Yang anaknya gelem, yang wong tuane gak gelem sama ini. Sama anaknya mau, sama orang tuanya nggak mau kamu itu, saya bilang gitu. Ya, terus saya bilang gini, ada dalilnya Pak, saya bilang. Mana dalilnya Ustaz? Dalilnya itu ijma' ulama, kesepakatan para ulama. Dalilnya itu adalah apa? Ijma' ulama, kesepakatan para ulama. Para ulama sepakat al-aba salasah. Yang namanya orang tua itu ada 3. Yang pertama alladzi yaliduka, yang melahirkan kamu, orang tua kandung. Yang kedua alladzi yunkihuka ibnatahu, yang menikahkan kamu dengan putrinya, mertua kita berarti. Dan yang ketiga alladzi yu'allimuka, yang mengajari kamu, guru-guru kita. Maka mertua ini masuk dalam kategori orang tua atas dasar ijma' ulama, kesepakatan para ulama. Ini yang pertama. Jadi saya ulang tadi, jangan sampai kita bantu sana bantu sini, nyumbang sana nyumbang sini. Sementara tadi orang tua sendiri miskin tidak pernah dibantu, mertua sendiri miskin tidak pernah dibantu. Itu satu. Mungkin jangan nanya, memang ada orang yang begitu? Ada. Jadi orang itu sama orang tuanya itu nggak peduli, itu ya ada. Naudzubillah misalnya di sini nggak ada, di tempat lain maksud saya. Di sini nggak ada, tempat lain begitu. Allahu Akbar. Yang pertama. Yang kedua wabidil qurba, karib kerabat. Karib kerabat ini bisa dalam pengertian bin nasab, hubungan darah, kakak, adik, paman, bibi, paklik, bulik, pakde, bude, sepupu, keponakan. Saya nggak ngomong mahram ya, saya ngomong ke kerabat. Itu kerabat semua itu. Yang kepada mereka kalau kita berbuat baik, kalau bahasanya Nabi dapat 2 pahala, sodaqah dan silaturahim. Dapat pahala sodaqah dan silaturahim. Ada kerabat itu yang bisa sebab pernikahan. An-Nisa ayat 1 kan, diantara sebab pernikahan itu, diantara akibat dari pernikahan adalah timbulnya rahim, kekerabatan. An-Nisa ayat 1 itu alladzi tasaaluna bihi wal arham. Pasangan kita kan tadinya kerabatnya orang lain. Kerabat pasangan kita tadinya bukan kerabat kita, tapi begitu kita menikahi pasangan kita, kerabatnya pasangan kita kerabat kita juga. Maka mereka masuk dalam skala prioritas juga. Ini jadi maaf, ini perlu sampaikan bukan apa-apa. Karena ada sebagian orang itu bantu sana, bantu sini, nyumbang sana, sementara kakak sendiri miskin tidak pernah dibantu. Adik sendiri miskin tidak pernah dibantu. Saudara sendiri miskin tidak pernah dibantu. Paman, bibi, palis miskin tidak pernah dibantu. Maka bersyukurlah pada Allah bagi siapapun yang ngerti prioritasnya, sehingga kepada kerabat dia masih tetap masuk dalam prioritas. Karena kepada mereka ada nilai sedekah dan ada nilai silaturahim. Nah, ini catatan pentingnya itu. Loh, istri nggak masuk Ustaz? istri masuk dalam wabidil qurba tadi masuk. Kan sebab kan tadinya istri kan orang lain, begitu nikah kan jadi kerabat juga kan. Ini penting bagi para suami diketahui, karena kadang sebagian suami di sini nggak ada Pak ya, di tempat lain. Sebagian suami di tempat lain itu kalau ngasih duit ke istri itu kadang merasa kayak nggak ada pahalanya gitu loh. Padahal ngasih duit istri itu pahalanya gede Pak. Allahu Akbar. Di sini nggak ada Bu, tempat lain begitu, tempat lain. Di sini ini alhamdulillah lah, sudah khatam semua alhamdulillah. Karena saya bilang, karena ada sebagian suami itu ngerasa kalau ngasih duit ke anak yatim, fuqara masakin itu merasa banyak pahalanya. Kalau ngasih istri itu kayak nggak ada pahalanya. Padahal ngasih istri itu pahalanya napa? Gede. Bukan cuma gede, napa? Iya, gede banget, ya, besar banget. Iya, karena kan nafkah kan wajib. Wah, itu hampir mirip dengan orang tua tadi. Cuma jangan gini juga, nanti ada suami mau nyumbang masjid, terus ibu bilang, Mas lebih besar ini Mas, lebih besar. Oh, jangan. Investasi masjid juga penting. Kenapa? Karena masjid ini berkaitan dengan pahala yang terus mengalir. Itu seperti itu. Ada coupling-couplingnya juga gitu. Bisa dimengerti nggih insyaallah nggih. Nah itu.
Terus kemudian wabidil qurba wal yatama, baru anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, orang dalam perjalanan yang kehabisan bekal, teman sejawat, terus pembantu atau budak kalau di masa itu, karena yang pembantu lah. Nah, setelah Allah menyatakan tentang bantu sana bantu sini itu, di ayat itu Allah puncai dengan pernyataan innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak menyukai orang yang sombong dan yang suka membanggakan diri. Seolah-olah Allah mau nyentil ke kita gini, kamu jangan bangga loh hanya karena telah bantu banyak orang. Nah, kamu jangan sombong loh hanya karena kamu telah bantu banyak orang. Karena ada sebagian orang itu, saya nggak ada di sini, ini tempat lain. Hanya karena dia telah membantu banyak orang itu terus dia merasa gitu. Kenapa kok jangan sombong? Pertama Allah memang nggak suka. Yang kedua, catatan pentingnya ya, kita ini bisa karena dibisakan oleh Allah. Kita ini mampu karena dimampukan oleh Allah. Kita ini, orang bilang kita ini hebat, itu karena dihebatkan oleh Allah. Bahkan kita ini ada karena diadakan oleh Allah. Jadi kalau hari ini, saya ulang, kalau hari ini kita bermanfaat bagi banyak orang, bersyukurlah pada Allah. Karena kita sedang diizinkan oleh Allah untuk bermanfaat. Karena kalau izin manfaat Allah cabut, itu bisa langsung tidak bermanfaat dan itu mudah. Saya ulang ya, kalau hari ini kita bermanfaat bagi banyak orang, bersyukurlah pada Allah. Karena kita masih diizinkan oleh Allah bermanfaat. Saya ulang, kalau izin manfaat Allah cabut, bisa langsung tidak bermanfaat. Beberapa tahun yang lalu, sudah agak lama ya, itu ada, ini kisah nyata, ada orang itu doanya gini. Saat itu saya ngisi kajian di kantor Kementerian BUMN saat itu, yang di Merdeka Selatan itu. Jadi ada orang berdoa, doanya itu gini, doanya dia itu. Ya Allah, tolong hamba dipakai lagi dong ya Allah. Ya Allah, tolong hamba dipakai lagi dong ya. Bener, doanya gitu Pak. Ini kisah nyata ini, ada orangnya soalnya. Ya Allah, tolong hamba dipakai lagi dong ya Allah gitu. Selesai berdoa itu sama imam masjidnya Ustadz Madrani Usman itu ditanya, sama doanya kok aneh Pak ya. Tolong ya Allah, hamba dipakai lagi dong ya Allah gitu. Dia cerita, saat itu belum musimnya online ojek online, Grab apa Gojek online, belum musimnya itu. Cerita, saya ini Ustadz punya mobil banyak, punya sopir banyak. Selama ini mobil saya, sopir saya banyak saya pakai untuk membantu para ustadz, para kiai yang dakwah dari daerah, yang dakwah di Jakarta. Saya bantu mereka Ustadz, lebih banyak. Nah ini Ustadz sudah 3 bulan, sudah 3 bulan. Tidak ada satupun mobil saya yang kepakai. Tidak ada satupun sopir saya yang kepakai untuk dakwah. Tidak ada satupun. Kasusnya macam-macam lah, kena macet, yang ini kedua-kedua macam-macam. Beliau ngomong gini, apa katanya? Saya takut Ustaz, saya takut Allah nggak mau pakai saya lagi. Saya takut Allah nggak mau pakai saya lagi. Maka doa saya, ya Allah tolong hamba dipakai lagi dong ya Allah, tolong hamba dipakai lagi. Selang berapa waktu saya ke situ lagi ngajar, kata Ustadz Madrani Usman tuh, sudah dipakai lagi sekarang Ustadz, alhamdulillah. Enggak, maksudnya gini loh, saya mohon maaf nih, nun sewu sekali. Sekiranya misalnya nun sewu, kok kita ini kurang manfaat gitu ya. Kok kurang manfaat, minta sama Allah, ya tolong pakai hamba ya. Tolong pakai hamba untuk bermanfaat bagi diri hamba, bagi keluarga hamba, bagi masyarakat hamba, bagi agama hamba. Yang sudah dipakai oleh Allah, syukuri. Makanya jangan sombong. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah masya Allah ya Allah. Dari hasil jual pecel 1 minggu niku kula niki saged zakat 1 miliar ya alhamdulillah. Amin. Ini sebelum kurang 1 menit, monggo yang mau tanya dulu mungkin. Oh nggih, monggo Uni, silakan Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Betul. Nggih. Ya. Terus nggih. Bagus. Bagus.
Sami-sami Uni. Tenang, Uni tidak sendiri mengalami itu. Serupa Uni banyak sekali. Tenang aja, nggak usah khawatir. Jadi Uni tidak sendiri. Yang serupa Uni banyak sekali. Kita mencoba untuk menyambung rahim, membantu saudara. Ujungnya dianggap seolah-olah itu sebuah kewajiban. Padahal kita tidak wajib sebenarnya. Tapi gini, itulah. Jadi gini, ring satu itu kepada orang tua, terus kepada karib kerabat tadi itu kan nilainya sangat tinggi di sisi Allah. Kalau kepada orang tua, nilai bakti sama orang tua itu gede banget pahalanya. Kepada kerabat, kepada sesama itu pahalanya juga gede banget. Ada nilai silaturahim. Nah, setan itu gaplei. Ngerti gaplei ya? Setan itu resek, pasti dia nggak suka. Setan tuh pasti nggak suka kalau kita itu berbakti sama orang tua karena pahalanya gede banget. Setan pasti nggak suka kalau kita nyambung rahim. Maka digodalah. Kalau nggak kita yang digoda, mereka yang digoda. Berapa banyak anak yang berbakti sama orang tua, baktinya nggak dianggap. Malah anak yang nakal yang disayang kadang. Yang berbakti malah nggak dianggap baktinya, malah disalah-salahin melulu misalnya. Naudzubillah min syarri dzalik. Itu cobaan. Kalau kita kalah, akhirnya tidak lagi berbakti sama orang tua kita, ya berarti kita gugur di situ. Nah, termasuk kelakuan sebagian saudara itu. Ini ngomong apa sak karepmu wis, terserah. Naki ya. Kita jawab apa adanya aja, belum waktunya, gitu aja. Nanti kalau waktunya tenang, insya Allah kita kasih kalau ada, berdoa saja, mudah-mudahan ada gitu aja. Kalau sesekali kita ingatkan apa? Ini bukan kewajiban saya loh ya, saya cuma ingin, sudah ngomong aja, pahamkan kepada anak-anak juga, kepada anak Uni bahwa ini nak tantangan ya, berbuat baik pada kerabat kadang seperti ini. Tapi kalian nggak usah fokus sama mereka, fokus sama balasan dari Allah saja, dan pahamkan pada diri kalian bahwa ini memang bukan kewajiban. Jadi kalian nggak usah tertekan dengan kata-kata mereka. Uni masih mending. Saya punya jamaah orang Kemang juga, Kemang agak sana dikit tapi ya. Itu suatu saat beliau ini nun sewu sering nyumbang rumah yatim tertentu. Ada rumah yatim tertentu itu sering beliau bantu. Suatu saat kan pandemi, namanya pandemi, pengusaha travel kan agak yopo kan gitu. Di WA sama orangnya anak yatim, rumah yatim itu, Bu, kenapa tidak nyumbang Bu? Oh iya, maaf, Mas lagi tapi saya sumbang deh. Transferlah beliau, tidak sebanyak yang biasanya, habis dimaki-maki itu jamaah saya. Padahal nyumbang itu, cuman tidak sebanyak yang biasanya, habis dimaki-maki diceramai yang oh ya Allah, sudahlah dibantu, bukan kewajiban, itu masih itulah tantangan dalam kita berbuat pada sama. Kita nggak usah fokus sama orangnya, fokus pada balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau rumah yatim tadi kita boleh pilih jadi apa tidak lah. Tapi kalau kepada karib kerabat, kepada orang tua, ini kan kita nggak bisa putus karena kan rahim tadi itu ya. Jadi mau tidak mau ya sudah merem aja, bantu aja semampunya sebisa mungkin. Baik, kata Pak Haji Cecep begini. Nanti diskusinya sambil makan, insya Allah. Cukup dulu ya. Nah, karena waktunya sahur ini kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.